Shalom, salam rada merah lagi sesuai perkiraan kemarin. Saya bilang itu dia naik habis tutup weekly candle-nya itu kelihatan kayaknya naiknya karena short squeeze gitu ya. Jadi itu makanya saya bilang kemarin saya tungguin saya mau short, saya ada short lagi belemak ini, tapi saya nggak bisa ngomong koin apa, takutnya nanti ikutan malah dia ngeban lagi ya. Nanti saya cariin koin lain aja yang kalau pengen scalping gitu ya. Jadi dia habis naik kemarin, habis saya buat video, wah dia naik agak lumayan. Terus saya lihat afak saya, wah udah lumayan ini. Akhirnya saya lihat udah ke 27, mampu nggak dia 27.30 gitu kan. Saya lihat ya capek juga ini, wakilnya akan anjlok juga. Ya udah akhirnya saya TP juga. Saya TP lumayan dapat AVAX ya. Nunggu lama dia breakout udah dari berapa, hampir 3 minggu tuh AVAX saya tungguin swingnya ya. Akhirnya ya udah saya TP. Yang agak rugi Starnet semalam pas waktu lagi itu sempet naik ke 14 sen, agak rugi dikit nggak apa-apa, AVAX saya ada dapat lumayan, jadi Starnet saya lepas ya. Rugi inilah saya waktu ambilnya di 14 sen, 32 atau berapa saya lupa ya. Rugi tipis sama fee aja, fee transaksi buy and sell-nya ya. Itu aja lah, karena nggak ngangkat itu. Ini kayaknya koin kurap juga, saya lihat udah eventnya bagus, kelihatan event bagus, tapi nggak ngangkat ya udah lepas. Jadi dapat lumayan di AVAX, saya nunggu dia ini ya kan. Kemarin saya nunggu dia breakout, nggak taunya anjlok lagi. Lihat nunggu kali ini lumayan juga dia mau ke 27. Saya lihat naik nggak ke 27.30, bisa tembus nggak. Ternyata tanjakan nggak kuat juga, ya udah langsung saya TP juga lah. Udah kelihatan dia ya, udah berkali-kali lihat ini, sering tanjakannya habis gas terus melempem, ternyata bener dia drop balik gitu ya. Syukurlah perkiraan kemarin tepat ya kan, agak lumayan. Saya sisain itu nggak taunya anjok, ya udah sisa 30% profit dimakan balik ya nggak apa-apa. Yang penting kemarin udah pembuka, udah cuan duluan, saya TP kan, cuma sisain profit, rupanya nggak jadi dimakan balik, ya udah. Yang penting pembukaannya lancar. Nah kripto juga lancar. Semalam saya ambil posisi short, ada 2 koin, ini lumayan dropnya, ya udah. Tapi saya nggak ngomong. Nanti biasanya saya kalau ngomong dia malah ngeban balik lagi. Yang ada nggak ini. Nanti saya cariin koin lain. Buat yang kalau pengen cari scalping short, kondisi ini kayaknya masih bisa turun ya. Ini kayaknya harus koreksi, udah di penghujung tahun. Hari ini tanggal 29 ya. Dan besok Mbak Jerome speak, itu FOMC meeting, terus rate decision ya kan. By the way, sekarang saya buat video, market cap drop balik 1,7%, hampir 1,8% ya, 177. Let's say 18% lah ya. Dia posisi market cap masih oke, sebenarnya market cap masih tinggi kok, di 3 triliun, 88 billion ya. Volume naik 18,5%, ini di 174,7. Nah ini yang mungkin kalau agak serok ini, lihat drop kayaknya agak nangkap pisau jatuh sih. Kemungkinan masih bisa turun dikit lagi, saya rasa masih bisa koreksi kemungkinan ya. BTC Dom menguat balik, aduh kemarin 60,1, ini 60,7. Langsung menguat dia. Fear and Greed di posisi 63 grade. Altcoin Season drop balik kemarin di 43 kalau nggak salah, ini 39/100 ya. Dan semalam sempat drop ke 117 sekian. Ini agak habis daily-nya nutup agak naik dikit, naik tipis ya. Di ini dia sekarang di 118.300 sekian.
Tadi dia punya daily kalau nggak salah nutupnya di dailynya udah nutup di 18.1 kalau nggak salah tadi ya. Ini saya buat video 118.328 poin posisi BTC. Ethereum di 3.782 turun 2,3%. Kemarin udah di 3.800 sekian, hampir 3.900 ya. XRP drop balik di $3.12. Kau bahas XRP bener nggak, gimana tokenominya ini, devnya jualan lagi. Nggak perlu ngaruh, nggak usah takut ya. Ini diulang-ulang newsnya begitu, sama aja begitu naik nanti devnya ini dari 5 tahun lalu kasusnya ya, yang nertain XRP begini ya, itu stablecoin, ini devnya asal naik dikit jualan ini itu. Tapi kalau orang yang nggak pusing, nggak mikirin, dia hold terus, akhirnya dari harga yang waktu orang ketawain masih 6.000 lebih, 7.000 lebih, Cuan Army yang nggak pusingin komen-komen di Twitter di itu, mereka beli barang serok. Buktinya hari ini mereka udah cuannya berapa kali, kalian hitung lah ya. Let's say yang agak telat mereka ambil barang di 9.000-an 9.000-an aja sekarang mereka dengan posisi ini ya, itu udah 5 kali mereka cuannya ya. Jadi newsnya sama aja, devnya jualan. Dulu begitu naik dikit lama stuck, tapi karena cuan XRP Army itu memang tough, mereka nggak peduli news ini itu ya, mereka hold terus ini, percaya, yakin ya, mereka nikmati hasil. Nah saya yakin yang tanya kok dev bahas tuh pasti ya pendatang baru untuk XRP gitu, baru tahu. Kalau udah XRP Army nggak terpengaruh dengan isu gitu, karena sama aja itu isunya udah bertahun-tahun gitu di Twitter. Nanti devnya jualan, devnya hold sekian, udah begini, itu koin nggak bakal naik ini itu ya, dari 6.000, 7.000, 9.000 mereka bilang begitu terus. Akhirnya sekarang berapa harganya ya kan, ke 50.000-an ya kan. Nah itu, jadi kalau saya sih nggak pengaruh, saya biarkan gitu ya. Untuk XRP ini rumor udah dari dulu gitu tuh, hampir sama diulang-ulang, istilahnya lagu lama ya, cuma nggak kaset lagi. Istilahku dulu kaset, kalau CD juga enggak sekarang, lagu lama tinggal di aransemen gitu. Walaupun di digitalisasi dengan AI ya, tetap lagu lama yang di aransemen gitu ya. Gitu aja, jadi nggak terlalu saya pusingin. Itu dolar menguat ya semalam ya, ternyata ya, makanya dia merah balik itu. Sau BTC juga merah. Gua sisain, gua kira jadi nggak 30% profit, saya sisain nggak tahu dimakan balik yang 30%. Ternyata semalam dia punya bond naik, bondnya saya pikir drop, ternyata naik bondnya yang 2 tahun sama 5 tahun ya, 2 years not auction sama 5 years not auctionnya mengalami kenaikan, makanya dolarnya menguat. Yen juga melemah. Yen kemarin 147 poin berapa nih, tiba-tiba melemah ke 148,4 yen ya. Yen melemah juga karena dolar menguat. Hari ini saya pengen long gitu ya, ya, tapi agak ragu juga. Ini event hari ini benar mau pakai yang mana nih? Karena kalau lihat dia punya CB consumer confident naik, sebelumnya 93 ya, ini 95,3 dia punya forecast. Nah job opening turun
satu sisi consumer confident ini bagus, bisa push dolar positif. Nah tapi kalau job openingnya justru drop, nah ini negatif ke dolar gitu. Nah ini yang pusing, ini Bandar mau ambil yang mana ya. Nah terus dia hari ini terus jam 12 ada bond lagi 7 ton, semalam 2 ton 5 ton positif. Ini apakah yang 7 ton positif juga? Kalau positif dengan bisa aja dolar posisi masih oke, menguat ya, menguat, mungkin Sau bisa diskon lagi gitu, lebih drop dikit. Makanya saya ragu, satu sisi pengen long tapi lihat ininya mungkin bisa agak ragu juga. Maka hari ini ya udahlah, saya lihat wait and see dulu lah ya, nggak terlalu paksakan untuk Saunya, karena saya ngerasa dalam hati pengen long, lihat dia udah lumayan drop kan di 33 tadi berapa, 3321 pas saya cek tadi ya. Sempet tadi pagi drop ke 3307, saya nggak cek market waktu itu. Kalau cek mungkin saat itu saya bisa iseng saya long, tapi ini kalau 3321 gitu nggak dulu lah, saya nggak ini, lihat nanti lah ya. Dalam hati pengen long, tapi kalau lihat dari eventnya bisa aja short turun, makanya agak ragu hari ini, agak ragu. Karena kalau lihat dari BTC juga masih kelihatan mungkin masih bisa turun dikit lagi, koreksi gitu. Jadi ya pasau juga turun lagi, makanya mungkin dolar masih oke, agak menguat ya. Ya kalau kalian mau scalping hari ini masih ini sih short sih saya kalau kalian mau cari scalpingan ya. Saya lihat masih nanti masih bisa drop lagi gitu. Masih bisa koreksi dikit. Ada beberapa koin itu yang kelihatan masih akan turun gitu. Bisa kalian pantau. Itu misalnya flare ya, flare bisa kalian pantau. Ini mungkin udah mendekati, bisa lebih turun lagi flare ya. Terus pancake juga boleh kalian pantau ya. Sementara masih ada yang tahan, belum terlalu gimana, tapi mungkin dalam sehari 2 hari ini kayaknya pancake udah akan habis gas juga itu ya. Kalau pengen short itu bisa dipantau juga. Ada beberapa saya lihat masih bisa drop itu ya.
Kronos juga boleh dipantau, ya. Habar. Kalau mungkin Habar Habar mungkin masih akan drop ini Hedera, ya, Habar, ya. Mereka harus koreksi dulu tuh biar sehat marketnya. Terus di penghujung bulan nih tanggal 29, besok 30 Mbak Jerome gitu kan. Jadi kalau yang serok swing atau apa masih agak hati-hati, ya. Kemungkinan masih bisa agak drop. Kalau lihat ininya untuk hari ini. Jadi jangan takut ketinggalan. Oh, ada yang tanya, saya lupa, kadang saya lupa sih, ada beberapa dari minggu ada tanya, kok Hyperliquid gimana, coin hype gitu. Koin-koin baru begini, ya, kalau belum pernah lewat bearish time, saya nggak yakin. Bisa aja nanti, bisa untuk long term nggak, lihat nanti waktu bearish time gimana survive-nya, ya. Kalau untuk sekarang koin-koin baru yang tiba-tiba hype lagi oke begitu, bisa aja nanti melempem, ya. Contohnya apa? Polkadot, ya kan, Polkadot waktu 2021, oh begini dia launch para, wah, waktu itu digoreng terus newsnya, kasih hype sama pos-pos yang udah serok di bawah kan, naiklah dia sampai berapa puluh, banyak yang kena pucuk itu. Waktu itu kita terpengaruh newsnya, nggak tahu habis ini bearish time melempem sampai hari ini yang sangkut udah lost hope, nggak ada, bener-bener mereka nggak naruh harapan lagi gitu. Jadi itu salah satu contoh. Masih beberapa koin-koin lain gitu, ya. Jadi makanya kalau saya sekarang koin-koin baru yang nggak gimana, kadang news terlalu, karena mereka bisa beli news, olah news untuk naikkan ini, ya. Nanti mereka lepas barang, buang barang, kalian yang kena di pucuk, ya kan, itu pusingnya bukan 7 keliling lagi, jungkir balik Anda pusingnya gitu. Karena kelihatan nggak ada hope untuk balik gitu. Jadi makanya kalau yang pengen ngambil long term koin-koin ini, ya, seperti biasa masih sunset, tunggu bearish time. Kecuali kalau Anda mau cicil sekarang itu, ya Anda nggak takut dia nanti gimana, ya coin reserve, ya. Itu pun kalau yang udah terlalu tinggi, ya tunggu bentar. Kayak Solana lumayan udah hit ke 200, Anda mau untuk long term nggak mungkin serok di sini, nanti tunggu lagi gitu, ya. Tapi kalau XRP, Cardano, ya masih bisa dicicil, nggak usah takut untuk long term gitu, ya. Itu sih masukan dari saya. Ambil yang positif, yang negatif dibuang, dan keputusan semua selalu di tangan Anda, buy and sell di tangan Anda yang tentukan, ya. Saya cuma share berbagi analisa saya, tapi keputusan di tangan Anda, dan saya tidak terima uang seperak pun sebagai financial advisor Anda. Itu yang harus diingat. Oke? Begitu aja video di hari Selasa ini. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.